Baiklah, ketemu lagi dengan saya Bribtu Agung Farisindusa SH channel YouTube Fana PC Police Teacher. Nah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran tentang ilmu negara. Nah, kita masuk di bab yang kedua ya. Kira-kira apa bab yang kedua ini? Saksikan setelah intro yang satu ini. Intro mainkan. Baiklah, nah di pertemuan yang kedua ini atau bab kedua ini kita akan membahas tentang makna negara. Nah, dalam Fakultas Ilmu Hukum kita membahas tentang ilmu negara, dan di bab yang kedua ini kita akan membahas tentang makna negara. Nah, tentu saja dalam makna negara ini yang kita bahas pasti adalah pengertian. Nah, baiklah ya, yang pertama kita bahas dulu pemikiran ya, atau pengertian negara menurut para pemikir atau para. Kita mulai dari negara pemikir dari barat ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang Aristoteles ya. Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politika, dia membahas bahwa negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Jadi negara yang dimaksud adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara atau ecclesia, itu menurut Aristoteles ya. Kemudian kita bahas menurut Augustinus ya. Dalam bukunya membagi negara menjadi dua, yaitu civitas Dei, negara Tuhan, dan civitas terrena atau civitas diaboli ya, atau negara iblis. Itu menurut Augustinus. Kemudian kita bahas tentang N. Machiavelli ya. Dalam bukunya berjudul Il Principe ya. Negara adalah sebagai kekuasaan ya. Menurut N. Machiavelli itu negara sebagai kekuasaan ya. Untuk mencapai tujuan negara, negara harus mempunyai semua alat-alat kekuasaan fisik ya. Jadi bahkan kalau perlu negara dapat menggunakan semua alat kekuatan fisik demi mencapai tujuan negara walaupun bertentangan dengan kemanusiaan. Nah, menurut N. Machiavelli ini bahwa negara itu bersifat memaksa ya, memberi kekuatan fisik untuk memaksa dari kemanusiaan ya. Gitu. Selanjutnya yang keempat adalah Lodgeman ya. Dia mengatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan atau kewibawaan yang meliputi bangsanya sendiri. Kemudian yang kelima ada Krenberg. Krenberg mengatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang timbul karena kehendak bangsanya atau diciptakan oleh bangsanya. Yang keenam ada Harold J. Lasky. Dia mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Kemudian Max Weber mengatakan negara adalah lembaga yang memiliki keabsahan atau monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Begitu kata Max Weber. Kemudian menurut Robert McIver mengatakan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah dengan maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa ya, kekuasaan memaksa menurut Max Weber. Nah, setelah para pemikir barat, kita bahas pengertian dari negara menurut dari pandangan Islam ya. Dalam kajian Islam, negara dapat bermakna ada daulah, khilafah, kemudian hukumah, imamah, dan sultan ya. Negara misalkan daulah itu artinya bergulir ya, atau berputar terus-menerus begitu. Sedangkan khilafah artinya perwakilan ya, berasal dari kata khalaf yang berarti wakil gitu. Sedangkan hukumah berarti pemerintah atau pemerintahan gitu. Kemudian lagi imamah atau khalifah raja
sultan atau kekuasaan yang efektif. Nah, menurut Ibnu Khaldun ya, bahwa tipologi negara dengan tolak ukur kekuasaan yang mengelompokkan negara menjadi dua, yaitu ada al-mulk-tabi'i dan juga al-mulk-syiasi. Kita bahas terlebih dahulu tentang al-mulk-tabi'i ya. Itu adalah negara berdasarkan kekuasaan alamiah. Ya. Jadi yang ditandai dengan kekuasaan yang sewenang-wenang atau despotis dan cenderung pada hukum riba ya, seperti siapa yang kuat dia yang menang gitu kalau menurut al-mulk-tabi'i. Sedangkan al-mulk-syiasi itu mengatakan bahwa negara dengan kekuasaan politik atau organisasi politik dibagi menjadi tiga kelompok ya. Ada al-mulk-syiasi akhirnya, al-mulk-syiasi diniyah, al-mulk-syiasi madaniyah atau negara republik Plato. Dalam fikih siasat, negara berdasarkan ajaran Islam dengan dikenal dengan beberapa predikat ya. Ada daulah fikrah atau negara ideologi, ada daulah komuniyah atau negara hukum, ada juga daulah ilahiyah atau demokraya ya. Kemudian ada lagi Darul Islam atau negara yang Islam. Kita bahas dari yang dahulu, daulah fikrah ya, atau negara ideologi. Negara yang berdasarkan cita-cita yaitu terlaksananya ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat menuju terciptanya kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Nah, kalau daulah kauniyah atau negara hukum itu negara yang tunduk pada aturan-aturan hukum Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Kemudian ada lagi daulah ilahiyah demokratia, ya. Negara yang berdasarkan ajaran Allah yang dalam realisasinya berdasarkan prinsip musyawarah, ya, musyawarah terlebih dahulu. Kemudian Darul Islam, ya, negara Islam dipergunakan untuk membedakan antara negara sahabat dan negara musuh. Ya, sekarang sudah bahas tentang sarjana Barat, kemudian dibahas menurut pandangan Islam. Sekarang negara menurut sarjana Indonesia. Kita bahas dari Miriam Budiarjo, ya. Mendefinisikan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah penguasa dan yang berhasil menuntun warga negaranya taat pada peraturan perundang-undangan melalui monopoli dari kekuasaan yang sah. Jadi negara adalah merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Begitulah pengertian negara menurut Miriam Budiarjo. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian negara menurut beberapa ahli pada Islam maupun para sarjana Indonesia, kita akan membahas tentang sifat negara. Ya. Sifat negara hakikatnya menurut Miriam Budiarjo ya, itu ada 3, yaitu bersifat memaksa, monopoli, dan mencakup semuanya. Ya. Kita bahas dari yang bersifat memaksa. Sifat negara, sifat memaksa, artinya negara dapat memaksakan kepada rakyatnya agar mentaati peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian sifat monopoli, artinya negara mempunyai monopoli dalam menentukan apa yang menjadi tujuan suatu negara. Sedangkan mencakup semua atau all embracing, ya, peraturan perundangan berlaku untuk semua golongan tanpa terkecuali. Itulah sifat dari negara. Ya, memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Nah, kita bahas tentang teori kekuasaan negara. Ya, dalam teori kekuasaan negara, yaitu teori yang mendasari adanya kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Ya, antara lain ada teori teokrasi, teori kekuasaan atau kekuatan, kemudian ada lagi teori yuridis. Nah, selanjutnya kita bahas tentang fungsi dari negara. Ya. Fungsi diartikan sebagai tugas dari negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Yang pertama, kita bahas dalam abad ke-16 ya, di Prancis fungsi negara itu ada 5 ya. Fungsi diplomatik, fungsi finansi, defensi, justis, dan polis. Itu ada 5 menurut pandangan Prancis di abad ke-16. Kemudian menurut John Locke ya, yang kedua, fungsi dari negara itu ada legislatif, eksekutif termasuk yudikatif, dan juga ada federatif. Yang ketiga, menurut Montesquieu, ya, menurutnya dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itulah menurut Montesquieu. Kemudian yang keempat, menurut Van Vollenhoven,
ya. Fungsi negara itu ada 4 ya, regulating, bestow, respect, dan police ya. Kemudian yang kelima menurut Goodnow ada police making dan police executing. Nah, dalam kesejahteraan Islam terdapat 6 fungsi ya. Sekarang menurut pandangan Islam, fungsi dari negara menurut Islam yang pertama adalah membasmi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan kurs yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan stabilitas nilai mata uang. Kemudian yang ketiga yaitu memelihara hukum dan ketertiban. Yang keempat, menjamin keadilan ekonomi dan sosial. Yang kelima, menata keamanan sosial dan membantu perkembangan hak yang adil bagi distribusi dari pendapatan dan kekayaan. Yang keenam, menyesuaikan hubungan internasional dan menjamin pertahanan nasional. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang tujuan negara ya. Tujuan negara menurut para sarjana barat ya, negara sebagai alat lazim dipersamakan dengan bahtera ya. Kata ini berasal dari inti dari negara ya, adalah pemerintahan, yang berasal dari kata government bahasa Inggris, government Prancis ya, yang aslinya berasal dari bahasa Yunani kuno, government ya, yang berarti mengemudikan sebuah kapal. Nah, jadi negara dalam arti ini atau diartikan dalam pemerintahan itu diumpamakan sebagai pengemudi ya, pengemudi yang mengemudikan sebuah kapal untuk berlayar dalam mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itulah perumpamaan dari bernegara ini. Nah, tujuan negara menurut para ahli yang pertama adalah menurut Plato ya. Plato mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk memenuhi kebutuhan yang banyak yang didapat dipenuhi secara individual. Sedangkan yang kedua menurut Aristoteles mengatakan bahwa negara bertujuan untuk menyelenggarakan hidup baik bagi warga negaranya maupun untuk semuanya ya. Nah, menurut Roger Halsall mengatakan bahwa negara bertujuan untuk memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya cipta yang sebebas mungkin. Kemudian menurut Samuel, negara bertujuan untuk membentuk kekuasaan itu sendiri. Selanjutnya, N. Machiavelli mengatakan bahwa tujuan dari negara adalah untuk memperoleh kekuasaan dan menjalani kekuasaan untuk kepentingan yang lebih jauh ya, yaitu kepentingan dan kehormatan suatu kebangsaan itu sendiri. Menurut Dante, tujuan negara adalah untuk mempersatukan semua negara-negara di bawah satu kekuasaan untuk membawa kemajuan umat manusia di seluruh dunia, terutama dalam mencapai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Itu menurut Dante tujuan negara. Selanjutnya, menurut Immanuel Kant mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk membentuk dan mempertahankan hukum. Hukum itu adalah untuk menjamin kebebasan suatu individu. Nah, sekarang kita bahas tentang tujuan negara berdasarkan atau menurut perspektif pandangan Islam ya. Yang pertama adalah Fazlur Rahman. Dia mengatakan bahwa tujuan negara Islam adalah untuk mempertahankan keselamatan dan integritas suatu negara. Jadi, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta membangun negara itu sehingga setiap warga negaranya menyadari kemampuannya, kemudian bersedia menyumbangkan apapun demi untuk kesejahteraan suatu warga negara tersebut. Nah, itulah tujuan dari negara menurut pandangan Islam atau perspektif Islam. Selanjutnya ada Muhammad Asad ya. Dia berpendapat bahwa tujuan negara Islam adalah demi membangun masyarakat manusia yang mempraktikkan persamaan hak dan keadilan, menuju yang benar dan menentang yang salah, untuk menjelma keadilan sosial yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia lahir ataupun batin dari Tuhannya yaitu Allah, Islam sendiri ya. Kemudian adalah Maududi ya. Maududi mengatakan tujuan negara yang berdasarkan ajaran Islam adalah untuk mengembangkan sistem keadilan sosial
yang berkesinambungan yang telah ditengahkan Allah dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Nah, itulah beberapa pendapat atau menurut para ahli ya di perspektif Islam menurut tujuan negara. Kita tahu sendiri loh, Islam itu sangat komitmen dengan kesejahteraan para umatnya. Seperti kita tahu, misi Nabi Muhammad SAW yang dijalankan dan dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 107, yaitu bahwa bermurah hati adalah rahmat bagi seluruh umat manusia. Manifestasinya dari bermurah hati sebagai rahmat dijelaskan secara eksplisit ya dalam Al-Quran, antara lain membantu meningkatkan kehidupan yang baik atau hayatun thayyibah, Quran surat An-Nahl ayat 37. Kemudian kesejahteraan atau falah, Quran surat Al-Hajj ayat 77. Kemudian ada lagi memberi kesenangan dan mengurangi penderitaan berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Menghilangkan kelaparan dan ketakutan, itu sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 112. Nah, dalam semua organisasi dan institusi termasuk negara dapat mencerminkan karakter bermurah hati sebagai rahmat dalam rangka memenuhi kesejahteraan semua masyarakat. Baiklah, saya rasa demikianlah yang dapat saya bahas di bab kedua ini, mata kuliah ilmu negara tentang makna negara. Kita sudah membahas berbagai hal ya, dari pengertian negara, kemudian fungsi negara, tujuan negara, teori kekuasaan negara, ya kan, dari beberapa hal yang dapat sebut. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Nah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk terus mendukung channel saya agar saya terus rutin dalam mengupload ilmu pengembangan hukum dan lainnya, tolong bisa like dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya sehingga apabila saya upload video terbaru akan muncul di notifikasi beranda kalian. Baiklah, saya rasa cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, salam ilmu, salam semangat, salam sukses, salam hebat. Yes.